Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Destriana Kurniawati, NIM K231918, Dewi Hari Rahmasari, NIM K231919, dan Eka Tutistiawati, NIM K231922. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi fisika statistik, yaitu mengenai konsep dasar statistik Maxwell-Boltzmann. Untuk yang pertama adalah teori statistik Maxwell-Boltzmann. Maxwell-Boltzmann adalah sebuah hubungan penting dalam menemukan banyak aplikasi, baik itu di dalam fisika maupun kimia. Statistik ini sering digambarkan sebagai statistika bagi partikel yang terbedakan. Sistem partikel klasik merupakan sistem partikel yang konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih partikel dipertukarkan. Dengan kata lain, konfigurasi partikel A di dalam keadaan 1 dan partikel B di dalam keadaan 2 akan berbeda dengan konfigurasi ketika partikel B berada di dalam keadaan 1, sedangkan ketika partikel A dalam keadaan 2. Ketika gagasan di atas diimplementasikan, akan dihasilkan distribusi biasa bagi partikel dalam berbagai tingkat energi. Fungsi distribusi ini menghasilkan hasil yang kurang fisis untuk entropi, sebagaimana ditunjukkan dalam paradoks Gibbs. Namun, masalah itu tidak muncul pada peninjauan statistik ketika semua partikel dianggap tak terbedakan. Pada statistik Maxwell-Boltzmann, dipandang 6 dimensi dari pergerakan molekul, yaitu 3 dimensi kedudukan dan juga 3 dimensi kecepatan. Ruang 6 dimensi seperti yang dimaksud ini disebut dengan ruang fasa. Selanjutnya, ruang fasa ini masih dibagi lagi ke dalam volume kecil 6 dimensi yang disebut dengan sel. Molekul terbagi ke dalam sel ini dan terjadilah secara individu yang disebut status makro dari sistem. Sedangkan penentuan molekul tertentu dalam tiap status makro disebut status mikro dari sistem. Yang selanjutnya adalah keadaan mikro dan keadaan makro. Keadaan mikro dapat dipandang sebagai satu hasil pemotretan di mana data lengkap posisi dan kecepatan setiap molekul diketahui. Jika pada berbagai titik waktu dilakukan sebuah pemotretan, maka setiap hasilnya ini adalah satu keadaan makro. Ada kemungkinan dari sekian banyak keadaan mikro sebenarnya mempresentasikan keadaan makro yang sama. Selain itu, jumlah keadaan mikro untuk suatu keadaan makro juga dapat berbeda-beda. Di sini distribusi Maxwell-Boltzmann terdapat beberapa ciri-ciri. Di antaranya yaitu yang pertama dapat diterapkan untuk sistem yang identik dan partikel yang terbedakan. Kemudian yang kedua ada kategori partikel yaitu klasik. Yang ketiga ada sifat partikel yaitu pada setiap spin, partikel berjarak cukup berjauhan sehingga fungsi gelombang tidak bertumpangan. Yang keempat, sifat distribusi. Sifatnya yaitu tidak ada batas pada jumlah partikel keadaan. Dan yang terakhir, contohnya yaitu molekul gas. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Hari. Selanjutnya, distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann menggambarkan kecepatan partikel dalam gas, di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara tabrakan pendek. Hal ini menunjukkan kemungkinan kecepatan partikel atau besarnya vektor kecepatannya yang dekat dengan nilai yang diberikan sebagai fungsi dari suhu suatu sistem, massa partikel, dan nilai kecepatan. Distribusi Maxwell-Boltzmann biasanya dianggap sebagai distribusi kecepatan molekul, tetapi juga dapat merujuk kepada distribusi untuk kecepatan, momentum, dan besarnya momentum molekul, yang masing-masing akan memiliki fungsi probabilitas distribusi yang berbeda. Distribusi ini dapat dianggap sebagai besaran vektor 3 dimensi yang komponennya adalah independen dan terdistribusi normal dengan mean 0 dan standar deviasi A. Jika XI didistribusikan sebagai distribusi Maxwell-Boltzmann dengan parameter A. Selain parameter skala, distribusi identik dengan distribusi C dengan 3 derajat kebebasan.
Turunan asli oleh Maxwell diasumsikan bahwa ketiga arah akan memiliki perilaku yang sama. Tetapi turunan selanjutnya yang dikembangkan oleh Boltzmann mematahkan asumsi ini dengan teori kinetik. Distribusi Maxwell-Boltzmann untuk energi sebagian besar dapat langsung diturunkan dari distribusi Boltzmann untuk energi, yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan yaitu I adalah microstate, menunjukkan satu konfigurasi partikel dalam keadaan kuantum. EI adalah tingkat energi dari microstate I, kemudian T adalah temperatur kesetimbangan sistem, GI adalah faktor degenerasi atau jumlah dari microstates yang mengalami degenerasi yang memiliki tingkat energi yang sama. Kemudian K adalah konstanta Boltzmann, Ni adalah jumlah molekul pada suhu kesetimbangan T dalam keadaan I yang memiliki energi Ei dan degenerasi Gi. Dan N adalah jumlah total molekul dalam sistem. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Maxwell-Boltzmann menurunkan suatu persamaan yang menyatakan distribusi partikel di dalam sistem yang kemudian dikenal dengan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Ni sama dengan Gi per E pangkat epsilon I min mu per Kt sama dengan N dikali Gi kali E pangkat min epsilon I per Kt per Z dengan keterangan yaitu Ni adalah jumlah partikel dalam keadaan I. Epsilon I adalah harga kuantum energi atau tingkat energi keadaan ke I. Gi adalah degenerasi tingkat energi I. Jumlah keadaan partikel tidak termasuk partikel bebas dengan energi epsilon I. Lalu mu adalah potensial kimia, K adalah konstanta Boltzmann, T adalah temperatur absolut, N adalah total jumlah partikel, dan Z adalah fungsi partisi. Fungsi distribusi juga dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Ni per N sama dengan 1 per E pangkat epsilon I dikurangi mu per Kt sama dengan E pangkat min epsilon I per Kt dibagi Z, di mana indeks I menentukan keadaan tertentu dari himpunan dari semua keadaan energi epsilon I. Berikutnya adalah bobot statistik. Nah, kita mengandaikan bahwa N buah molekul itu terbagi ke dalam bilik N, di mana masing-masing bilik ini berisi N1, N2, kemudian sampai ke N molekul. Nah, maka jumlah keadaan mikroskopik itu dapat dihitung sebagai ohm sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan N. Nah, kemudian di mana ohm itu biasanya itu disebut sebagai bobot statistik atau statistical weight. Nah, faktorial dari bilangan yang ordernya itu hingga 10⁻23 itu akan sangat besar, sehingga perlu teknik khusus untuk menghitungnya. Nah, kita akan menggunakan pendekatan Stirling, yaitu ln x faktorial sama dengan x ln x min 1. Selanjutnya, kita akan merumuskan entropi yang secara mekanika statistik didefinisikan sebagai S sama dengan K ln ohm. Kemudian untuk aplikasinya, berikutnya adalah aplikasi tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, yang pertama adalah pelebaran spektrum akibat efek Doppler.
Efek Doppler dijumpai pada gelombang bunyi maupun gelombang elektromagnetik. Salah satu pesan dari efek ini adalah jika sumber gelombang mendekati pengamat, maka panjang gelombang yang diukur oleh pengamat lebih kecil daripada apabila sumber diam terhadap pengamat. Nah, sebaliknya, jika sumber gelombang yang menjauhi pengamat, maka panjang gelombang yang diukur pengamat lebih besar daripada apabila sumber diam terhadap pengamat. Ya, seperti kita lihat pada gambar. Nah, kemudian khusus untuk gelombang elektromagnetik, panjang gelombang yang diukur oleh pengamat yang diam yang dihasilkan oleh sumber-sumber bergerak dengan kecepatan Vx terhadap pengamat itu dirumuskan sebagai lambda sama dengan lambda 0 dikalikan dengan 1 min Vx per C, di mana lambda itu adalah panjang gelombang yang diukur pengamat, lambda 0 itu adalah panjang gelombang yang diukur jika sumber gelombang itu diam terhadap pengamat, dan C-nya itu adalah kecepatan cahaya. Kemudian kita definisikan tanda kecepatan, yaitu Vx lebih dari 0 itu jika sumber mendekati pengamat, dan Vx itu kurang dari 0 jika sumber menjauhi pengamat. Nah, dalam astronomi, efek Doppler itu digunakan untuk mengukur kecepatan bintang-bintang. Berdasarkan pergeseran panjang gelombang yang dipancarkan bintang-bintang tersebut, maka kecepatan relatif bintang terhadap bumi dapat diprediksi menggunakan persamaan dari gambar ini ya, yaitu keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, jika kita perhatikan sebuah atom yang memiliki dua tingkat energi ya, seperti pada gambar, atom tersebut memancarkan spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Sebut saja lambda 0 akibat transisi elektron antar tingkat energi atom tersebut. Nah, jika atom dalam keadaan diam, maka panjang gelombang yang diukur adalah atom lambda 0 persis sama dengan panjang gelombang yang dipancarkan atom. Tetapi jika atom yang mendekati laju itu adalah Vx, maka panjang gelombang yang diukur pengamat adalah lambda sama dengan lambda 0 dikalikan dengan 1 min Vx per C. Dan sebaliknya, jika atom yang menjauhi pengamat dengan laju Vx maksudnya ya, maka panjang gelombang yang diukur oleh pengamat itu adalah lambda sama dengan lambda 0 1 plus Vx per C. Nah, dari ilustrasi gambar ini, jika ada sejumlah atom yang diam, maka gelombang yang diukur oleh pengamat merupakan jumlah gelombang yang dipancarkan oleh semua atom. Panjang gelombang yang diterima dari semua atom itu sama, yaitu lambda 0. Yang dideteksi oleh pengamat hanyalah gelombang dengan panjang lambda 0, tetapi memiliki intensitas yang tinggi. Akan tetapi, jika atom yang memancarkan gelombang bergerak secara acak, maka komponen kecepatan ke arah pengamat yaitu Vx juga acak. Akibatnya, panjang gelombang yang diukur pengamat yang berasal dari satu atom berbeda dengan yang diukur dari atom lainnya. Pengamat akan mengukur gelombang yang memiliki panjang yang bervariasi dalam jangkauan tertentu. Nah, ini berakibat pada pelebaran garis spektrum yang diamati. Nah, kecepatan atom gas pemancar spektrum memenuhi fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann karena merupakan partikel klasik. Jumlah atom gas yang memiliki komponen kecepatan antara Vx sampai Vx plus dVx adalah sesuai dengan persamaan ini, di mana nVx dVx itu sama dengan akar dari m per 2pi kt kemudian dikalikan dengan eksponensial dari min mvx kuadrat per 2 kt dvx. Nah, untuk mendapatkan fungsi intensitas, maka kita harus mentransformasikan kecepatan Vx ke dalam variabel panjang gelombang lambda dengan memvariabel gunakan persamaan Doppler. Nah, apabila transformasi tersebut dilakukan, maka nVx dVx menjadi sebanding dengan I lambda
D. Lambda yang menyatakan intensitas gelombang yang memiliki panjang gelombang antara lambda sampai lambda plus D lambda. Dengan demikian, maka dapat diperoleh bahwa I lambda D lambda itu akan sebanding dengan akar dari M per 2 pi KT eksponensial min MVX kuadrat per 2 KT dVX. Nah, dari persamaan maka kita memperoleh bahwa Vx itu adalah C lambda 0 min lambda dibagi dengan lambda 0, sedangkan dVx itu adalah min C per lambda 0 D lambda. Nah, ketika kedua persamaan tersebut kita substitusikan, maka akan diperoleh persamaan bahwa I lambda D lambda akan sebanding dengan akar dari M dibagi dengan 2 pi KT eksponensial min M dikalikan dengan C lambda 0 min lambda per lambda 0 kuadrat dibagi dengan 2 KT akan dikalikan dengan min C per lambda 0 D lambda, maka akan sebanding dengan akar dari M 2 pi KT dikalikan dengan min C per lambda 0 eksponensial min MC kuadrat per 2 KT dikalikan dengan lambda 0 min lambda per lambda 0 kuadrat D lambda. Nah, maka dari persamaan itu bisa ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu I lambda D lambda itu sama dengan I lambda 0 eksponensial dari min MC kuadrat per 2 KT dikalikan dengan lambda 0 min lambda per lambda 0 kuadrat D lambda, dengan I lambdanya itu adalah intensitas ketika lambdanya itu sama dengan lambda 0 I lambda dan tidak bergantung pada panjang gelombang, tetapi bergantung pada besaran lain seperti suhu gas dan massa atom gas. Aplikasi yang kedua adalah kecepatan gas dalam tabung gas. Maxwell-Boltzmann menggambarkan distribusi kecepatan partikel di gas, di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas. Ini menggambarkan kemungkinan partikel kecepatan yang dekat dengan nilai yang diberikan sebagai fungsi dari suhu pada sistem, massa partikel, dan juga nilai kecepatan. Pada gambar di samping ini dapat dilihat jika kompor gas yang sedang dihidupkan, maka partikel di dalam tabung gas akan bergerak lebih cepat dibandingkan saat kompor gas dimatikan. Hal ini dapat diketahui bahwa kuadrat kecepatan partikel dalam tabung gas berbanding dengan suhu partikel gas. Untuk fenomena selanjutnya adalah fenomena ledakan tabung gas. Pada saat ini banyak terjadi ledakan yang disebabkan kompor gas, baik karena bocor maupun sebab lainnya. Dalam banyak kasus ledakan yang terjadi pada saat menghidupkan kompor gas, artinya pada kompor gas tersebut terjadi perubahan suhu pada tabung gas, sehingga kecepatannya pun dapat berubah. Jika terjadi kesalahan pada selang atau kebocoran tabung, maka kecepatan partikel gas yang menumbuk dinding tabung di dalam tabung gas akan semakin cepat, sehingga atom-atom gas dalam tabung akan mendorong tutup tabung agar terbuka atau memecahkan dinding tabung yang akhirnya menimbulkan suara ledakan. Selanjutnya, atom magnetik dalam medan magnet. Sebagai contoh, suatu assembly yang mengandung kumpulan atom yang memiliki momen magnet. Di dalam assembly tersebut diberikan medan magnetik B. Untuk mempermudah, kita asumsikan beberapa sifat berikut. Yang pertama, tidak ada interaksi antar atom. Interaksi hanya terjadi antara atom dengan medan magnet luar yang diberikan. Hal ini merupakan penyederhanaan yang cukup drastik karena sebenarnya antara momen magnetik ada interaksi. Kedua, momen magnetik atom hanya bisa mengambil salah satu dari dua arah orientasi, yaitu searah medan magnet atau berlawanan arah medan magnet. Ilustrasi dari asumsi tersebut tampak pada gambar berikut. Dalam medan magnet, momen magnetik hanya dapat mengambil salah satu dari dua arah orientasi, yaitu searah atau berlawanan dari medan magnet.
Cara menentukan berapa momen magnetik total yang dihasilkan oleh kumpulan atom-atom tersebut yaitu dengan menghitung energi yang dimiliki masing-masing atom akibat interaksi momen magnetik dengan magnet luar. Interaksi antara momen magnetik mu dengan medan magnet luar B memberikan tambahan energi pada atom sebesar U sama dengan vektor mu dikali B. Menjadi U sama dengan vektor mu dikali B cos theta. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.